Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya pada poin kali ini ingin membahas terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh beberapa orang mantan pengurus Yayasan Roma Peduli Kemanusiaan. Teman-teman, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Harapan saya teman-teman bisa menjalankan ibadah puasanya dengan lancar. Saya tahu bahwa kasus ini terdapat pro dan kontra. Teman-teman punya hak untuk berpendapat, tapi mohon untuk teman-teman agar supaya lebih bijak dalam berkomentar ya, sehingga ibadah puasa yang teman-teman jalankan tidak terganggu nantinya. Teman-teman, saya melihat pada konferensi pers kemarin banyak wajah-wajah baru ya, orang-orang baru yang kemudian muncul ke publik dan ingin melaporkan Tenovi. Yang ingin saya jelaskan di sini terkait dengan dana 90 juta ya yang kemarin dibicarakan. Jadi sebenarnya Tenovi ini ingin membeli kendaraan operasional untuk yayasan. Tadinya Tenovi ini karena yayasan tidak mempunyai dana, Tenovi ingin menghibahkan dana pribadi Tenovi sebesar 360 juta ke yayasan untuk pembelian mobil. Cuman atas dasar pertimbangan yang dimana harus ada pemisahan antara harta kekayaan yayasan dan pribadi, maka Tenovi memutuskan untuk tidak jadi ya menghibahkan uang sebesar 360 juta itu ke yayasan. Nah, oleh karena itu Tenovi membeli mobil atas nama Tenovi secara pribadi dengan mengambil uang 90 juta ini sebagai dana talangan, yaitu dana pinjaman. Dan itu tercatat sebagai dana talangan ya teman-teman. Dana talangan inilah yang dipakai untuk pembelian sebuah mobil. Mobil ini pun dipakai untuk operasional daripada yayasan. Jadi peruntukannya untuk antarjemput anak asuh Tenovi ya, dan juga keperluan yayasan. Dan yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman, sejak berdirinya yayasan ini Tenovi yang mengeluarkan dana pribadinya untuk membiayai yayasan. Bahkan baru-baru ini Tenovi mengeluarkan uangnya secara pribadi senilai 120 juta untuk membiayai gaji-gaji daripada orang yang bekerja di yayasan. Jadi kalau misalnya Tenovi dilaporkan atas dasar penggelapan dana yayasan ini, menurut saya mereka terlalu cepat untuk menyimpulkan ya. Tenovi dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar 90 juta yang dikatakan ini. Di dalam yayasan ini pun selalu diaudit setiap tahunnya. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa data-data audit dari tahun 2022 hingga sampai di tahun terakhir ini itu tidak ditemukan tindak pidana apapun. Jadi yang ditemukan ini hanya dana 90 juta. Sementara 90 juta ini sebagai dana talangan yang dimana Tenovi bisa mempertanggungjawabkan itu. Artinya bahwa di tahun-tahun sebelumnya, sejak adanya audit, tidak ada sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Yang ingin saya katakan juga teman-teman, bendahara yang baru muncul ini, Ibu P ini adalah orang yang dibantu oleh Tenovi, yang pada saat itu beliau ini purna tugas, sehingga keadaannya juga yang sedang sakit dan membutuhkan biaya ya tentunya. Pada akhirnya Tenovi itu mempekerjakan beliau dan menggaji menggunakan dana pribadi Tenovi ya. Sehingga sangat saya sayangkan kenapa beliau ini muncul ke ruang publik dan malah menyerang Tenovi. Saya juga melihat anak beliau ini juga dibiayai ya oleh Tenovi. Tenovi ada melihat biaya sekolah daripada anaknya. Jadi cukup miris kalau seseorang yang telah baik kepada kita malah ikut menyerang. Dan ada juga seorang pramugara kalau tidak salah berinisial A yang pada saat itu telah dipecat oleh tempat dia bekerja dan membutuhkan pekerjaan. Karena kebaikan Tenovi, akhirnya Tenovi mempekerjakan beliau ini sebagai supir ya, kalau nggak salah, yang dimana digaji menggunakan dana pribadi Tenovi juga. Jadi dipekerjakan selama 1,5 tahun. Kesimpulannya adalah saya sangat menyayangkan dengan munculnya orang-orang baru ini yang kemudian menyerang Tenovi di ruang publik ya. Kalau memang ada tindakan-tindakan yang menurut mereka melanggar daripada peraturan atau melanggar hukum, ya silakan saja langsung ke pihak yang berwajib atau didiskusikan dulu. Jadi nggak perlu lagi muncul ke ruang publik, karena terus terang kami sebagai tim dan juga Tenovi sangat menginginkan bahwa
kasus-kasus ini segera berakhir, jangan lagi mengganggu kita di ruang publik, jangan ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh keuntungan semata. Saya yakin teman-teman banyak sekali kasus-kasus yang pantas untuk menjadi perhatian kita semua. Jadi kita doakan teman-teman supaya permasalahan ini bisa segera selesai. Saya juga menghimbau buat siapapun yang merasa bermasalah dengan Teknovi, jangan lagi muncul ke ruang publik dan silahkan tempuh jalur hukum. Maka kami akan lawan di jalur hukum. Itu saja teman-teman. Terima kasih.